Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dwi Putri dengan nomor NIM 20044200020, mahasiswa Universitas Tridinanti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membaca kritis dengan menggunakan PPT dari saudara Windah Miranda. Pengertian membaca kritis. Membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Pada umumnya, membaca kritis atau membaca interpretatif atau membaca kreatif menuntut para pembaca agar 1. Memahami maksud penulis, 2. Memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis, 3. Memahami organisasi dasar tulisan, keempat, menilai penyajian pengarang. 1. Memahami maksud penulis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan serta memahami maksud dan tujuan penulis. Dalam membaca serta memahami maksud penulis, kita perlu melakukan hal-hal seperti berikut. 1. Carilah pada paragraf pendahuluan suatu pernyataan mengenai maksud penulis. Kedua, perhatikan baik-baik bagaimana caranya maksud penulis tersebut menentukan ruang lingkup pembicaranya. Ketiga, perhatikan dengan seksama bagaimana caranya maksud tersebut menentukan organisasi serta penyajian bahannya. Dan yang keempat, carilah dan dapatkan maksud-maksud yang tersirat dan yang tersembunyi. 2. Memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis. Kemampuan membaca dan berpikir secara kritis juga menuntut agar kita sadar dengan sikap-sikap serta prasangka-prasangka kita sendiri dan unsur-unsur lain di dalam latar belakang pribadi kita yang mungkin mempengaruhi kegiatan membaca dan berpikir kita. 3. Memahami organisasi dasar tulisan. Maksud penulis dalam menulis suatu artikel sebagian besar menentukan sifat dan lingkup pembicaranya, rangka dasarnya, dan sikap umum serta pendekatannya. Para pembaca yang teliti mengamati indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk mengenai pilihan itu dan bagaimana caranya disajikan. Biasanya penyajian seseorang penulis dibagi menjadi 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga kesimpulan. 4. Menilai penyajian pengarang. Selaku pembaca yang kritis, kita harus mampu menilai, mengevaluasi penyakit bahan penulis, sebagai tambahan memperhatikan maksudnya dan caranya dia menyusun bahan tersebut. Kita harus dapat menentukan apa kita telah mencakup pokok masalahnya secara memuaskan atau tidak menegaskan. Kita harus membaca dengan bermodalkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini di dalam hati. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan dari berbagai segi, antara lain 1. Segi informasi, 2. Segi logika, 3. Segi bahasa, 4. Segi kualifikasi, dan yang kelima segi sumber informasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.